Jadi memang mereka itu berbeda, ada posnya masing-masing. Jadi teman-teman jangan sampai mencampur biaya-biaya ini menjadi satu komponen yang sama. Itu karena mereka berbeda, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi video lagi kepada teman-teman dalam hal kaitannya dengan laporan keuangan maupun di perhitungan HPP, teman-teman. Nah, beberapa video yang sudah kita upload kemarin, sudah kita bagikan kemarin, mendapat banyak sekali respon positif dari teman-teman, alhamdulillah, dan juga banyak juga pertanyaan yang masuk kepada saya. Nah, tentu sebisa mungkin akan saya jawab satu persatu, dan apabila itu memang case-nya bisa mempengaruhi ataupun bisa bisa berpengaruh terhadap teman-teman secara keseluruhan, nah itu akan coba saya buatkan videonya, teman-teman. Karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu kadang temanya itu hampir sama. Jadi tidak hanya satu orang yang bertanya, tapi ada beberapa orang yang bertanya hal yang sama. Nah, oleh karena itu saya akan coba membahas pertanyaan yang masuk, yang mana itu memang umum ditanyakan kepada teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga berharap kepada teman-teman untuk bisa menonton video saya secara komplit terlebih dahulu, kemudian habis itu baru ditanyakan. Alih-alih teman-teman baru menonton sebentar, kemudian teman-teman menanyakan yang sebenarnya itu memang sudah saya bahas di video-video saya, seperti itu. Nah, gini, kaitannya dengan pertanyaan yang masuk kepada saya, teman-teman, itu ada beberapa yang menanyakan. Contohnya seperti ini, Bang, apabila saya membeli peralatan seperti wajan, kompor, dan lain sebagainya, itu apakah masuk dalam perhitungan Excel yang sudah kita siapkan atau tidak? Kemudian ada juga yang masuk terkait dengan biaya operasional seperti listrik, kemudian seperti internet, kemudian sewa tempat, itu apakah masuk di perhitungan HPP di template ini atau tidak? Nah, seperti itu, kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi gini teman-teman, ini salah satu perhitungan HPP yang sudah kita lakukan kemarin ya, terkait dengan nasi goreng Jawa. Nah, di HPP ini ataupun di laporan ini yang tercantum adalah bahan baku yang melekat pada produk nasi goreng Jawa ataupun pada menu yang sudah kita hitung, seperti itu. Jadi di sini tidak ada unsur peralatan kayak wajan, kompor, kemudian juga tidak ada unsur biaya sewa dan lain sebagainya, karena memang itu beda, teman-teman. Perlu dipahami, HPP itu adalah harga pokok produksi yang memang melekat pada produk teman-teman. Kalau kita ngomongin biaya sewa, itu kan biaya secara keseluruhan ya teman-teman, secara umum yang berdampak pada bisnis teman-teman secara umum, tidak hanya berdampak pada satu produk teman-teman. Oleh karena itu, biaya sewa itu tidak masuk dalam komponen HPP, teman-teman. Pun juga dengan peralatan, teman-teman, seperti kompor, wajan, terus ada juga rak dan lain sebagainya. Nah, itu tidak masuk dalam perhitungan HPP di sini karena peralatan-peralatan tersebut memiliki umur ekonomis yang tinggi. Dalam artian dia tidak habis pakai, teman-teman. Jadi bisa dipakai berulang-ulang. Oleh karena itu tidak masuk ke dalam HPP. Baik, dalam kaitannya dengan HPP, teman-teman itu harus bisa mengetahui di mana sebenarnya posisi HPP itu dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Oke, akan coba saya tunjukkan berdasarkan laporan laba rugi yang sudah kita susun bersama di video-video sebelumnya. Dan ini juga template-nya sudah saya bagikan kepada teman-teman secara gratis. Bisa teman-teman download juga. Nah, dari laporan laba rugi yang sudah kita buat, itu posisi HPP di sini, teman-teman, di kolom 11. Sorry, di baris 11 ya, teman-teman. Sampai baris 13. Nah, ini adalah komponen HPP. Jadi ketika teman-teman itu membeli
tadi ada bahan-bahan apa aja ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman membeli cabai, kemudian bawang, terasi, kecap, garam, telur, dan lain sebagainya, itu akan masuk di sini biayanya teman-teman. Semua biayanya akan masuk di komponen harga pokok penjualan ataupun HPP di sini. Oleh karena itu, harusnya teman-teman sudah bisa memahami bahwasanya memang yang dimasukkan dalam perhitungan HPP itu memang benar-benar yang melekat pada produk teman-teman, bukan biaya-biaya yang sifatnya itu operasional. Nah, selanjutnya saya jelaskan juga bagaimana dengan biaya sewa, biaya listrik, kemudian biaya internet. Nah, itu masuknya di sini teman-teman, di biaya usaha ini. Di biaya usaha ini. Jadi memang mereka itu terpisah ya teman-teman. Jangan salah. Mereka itu terpisah. Di sini HPP, kemudian di bawahnya ada biaya usaha ataupun biaya operasional. Nah, ada gaji, kemudian ada utilitas. Utilitas ini nanti ada kaitannya dengan telepon, internet, seperti itu masuk di biaya utilitas. Kemudian ada biaya marketing, biaya sewa. Nah, itu teman-teman masukkan di komponen ini. Jadi memang kalau kita lihat di template HPP yang kemarin kita buat di sini, itu memang kita tidak boleh memasukkan komponen biaya operasional ke dalam komponen HPP karena itu memang mereka berbeda. Kalau teman-teman masukkan di sini kita teman-teman masukkan ada biaya sewa, biaya internet. Nah, itu tentu perhitungannya menjadi tidak valid, teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang itu terpisah dan itu menjadi komponen biaya tersendiri. Nah, hubungannya nanti kenapa kita pisah dan kenapa itu secara konsep juga terpisah? Karena gini, setelah ada pendapatan di sini teman-teman, setelah ada pendapatan yang masuk, itu teman-teman harus mengetahui berapa biaya yang melekat pada pendapatan teman-teman secara langsung. Jadi HPP di sini memang secara langsung mengarah pada pendapatan teman-teman. Semisalnya di sini teman-teman dalam sebulan bisa berjualan katakanlah 80 juta ya teman-teman. Nah, dari 80 juta ini sebenarnya HPP teman-teman itu adalah katakanlah 50 juta. Nah, ini 50 juta ini adalah biaya yang melekat langsung kepada penjualan teman-teman yang 80 juta ini. Barulah dari dari 80 juta dikurangi dengan 50 juta HPP, itu akan ketemu laba kotor ataupun margin. Nah, margin di sini adalah 30 juta. Baru dari margin 30 juta ini kita kurangkan dengan biaya operasional, teman-teman. Ada gaji, misal di sini gaji 4 juta. Kemudian ada biaya marketing, biaya sewa, dan lain sebagainya. Itu teman-teman harus masukkan di komponen biaya usaha di sini, biaya operasional. Tentu setelah ini kita hitung dan juga setelah ketahuan berapa total biayanya, di sini katakanlah 8 juta ya, total biaya operasional. Dari laba kotor 30 juta, kita masih kurangi dengan biaya operasional 8 juta. Sehingga kita punya laba operasional yaitu 22 juta, teman-teman. Nah, itu adalah konsep secara umum dari pendapatan HPP dan juga biaya usaha. Jadi memang mereka itu berbeda, ada posnya masing-masing. Jadi teman-teman jangan sampai mencampur biaya-biaya ini menjadi satu komponen yang sama. Itu karena mereka berbeda, teman-teman. Terus bagaimana ketika teman-teman itu membeli peralatan kayak kompor, kemudian wajan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, itu juga tidak masuk di komponen laporan laba rugi. Baik itu di HPP maupun di biaya usaha. Itu tidak masuk di sini karena memang ketika teman-teman membeli peralatan itu kan istilahnya mereka memiliki masa ataupun umur ekonomis yang tinggi ya teman-teman. Tidak sekali pakai, sifatnya itu mereka bisa dipakai berulang-ulang dan juga biasanya umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun. Itu masih bisa dipakai terus. Oleh karena itu, ketika teman-teman membeli hal-hal semacam itu akan dimasukkan ke dalam komponen neraca, teman-teman, di sini.
komponen neraca. Nah ini laporan neraca yang sudah kita bagikan juga kepada teman-teman, sudah kita share template-nya secara gratis. Nah di sini ada aset, hutang, dan juga ada ekuitas ataupun modal. Nah ketika teman-teman membeli misal kompor, misal wajan, nah itu masuknya di komponen aset tetap di sini teman-teman, di bagian peralatan. Nah teman-teman masukkan di komponen ini. Jadi bukan masuk di laporan laba rugi, tidak akan mempengaruhi laba ataupun rugi dari usaha teman-teman, tapi dia akan menambah aset ataupun modal dari usaha teman-teman. Seperti itu. Jadi misal ya, teman-teman menyetorkan kompor ke perusahaan teman-teman, ke bisnis teman-teman. Itu teman-teman catat di sini. Misal harga beli kompor 500.000 misal, itu di bagian peralatan teman-teman masukkan, kemudian juga di bagian modal teman-teman masukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga laporannya akan balance total aset dan juga total hutang dan juga ekuitas. Nah, ini akan balance sama ya teman-teman. Jadi harus teman-teman masukkan juga. Seperti itu. Jadi memang ketika teman-teman itu menghitung HPP yang di format yang sudah kita bagikan bersama di sini, itu teman-teman jangan sampai memasukkan biaya pembelian peralatan maupun biaya operasional itu ke dalam perhitungan di sini, karena nanti efeknya jumlah hitungan ataupun total hitungan yang teman-teman lakukan itu akan salah dan tidak mencerminkan HPP teman-teman yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman masukkan di sini kayak biaya sewa, kemudian biaya kompor, listrik, kemudian ada biaya mungkin tadi internet. Nah, itu di sini total di sini akan menunjukkan angka yang tidak tepat. Sehingga efeknya apa? Efeknya nanti harga jual yang teman-teman tentukan itu juga akan ambigu, dalam artian tidak bisa mempresentasikan kondisi bisnis dari teman-teman yang sesungguhnya, kayak gitu. Sehingga saran saya untuk biaya-biaya operasional tersebut ataupun biaya-biaya pembelian aset tersebut itu tetap teman-teman catat, namun pencatatannya di laporan laba rugi dan juga di laporan neraca. Untuk bahan-bahan tadi masuknya di HPP di sini, di kolom yang saya warna merah. Sebentar saya tunjukkan di sini. Di kolom yang saya warna merah. Kemudian untuk untuk pengeluaran biaya-biaya operasional itu masuknya di kolom warna hijau ini ya teman-teman. Dan ketika teman-teman beli aset, baik itu peralatan, kompor, kemudian gerobak dan lain sebagainya, itu teman-teman masukkan di laporan neraca di sini. Nah, sehingga memang pos-pos inilah yang teman-teman harus pahami, sehingga nantinya dalam menyusun laporan keuangan, teman-teman itu tidak salah mengkalkulasi dari biaya teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman masukkan, misalnya nih, beli gerobak, teman-teman masukkan di sini 5 juta misalnya. Nah, ini tentu tidak merepresentasikan dari operasional teman-teman, karena biaya gerobak itu sifatnya dia bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Kalau di sini kan operasional itu selama 1 bulan ya teman-teman. Kalau teman-teman langsung masukkan di sini, nah itu salah. Jadi harusnya masuknya di laporan neraca di sini. Seperti itu, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, untuk selengkapnya itu di sini juga sudah ada pendapatan dan biaya di luar usaha, kemudian ada laba sebelum pajak, biaya pajak, laba bersih. Nah, itu bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya mengenai laporan laba rugi. Tentu kalau saya jelaskan di sini nanti akan cukup panjang videonya, sehingga teman-teman bisa merujuk saja kepada video saya yang lainnya, seperti itu ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham, dan juga template-template dan juga video-video yang sudah kita bagikan itu bisa bermanfaat bagi bisnis teman-teman, bisa membuat bisnis teman-teman itu menjadi besar, bisa scale up, bahkan bisa mendatangkan investor ya. Semoga aja teman-teman, ketika teman-teman itu rajin mencatat, rajin menghitung dengan data, itu tentu investor akan
semakin tertarik dan percaya kepada bisnis teman-teman. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.